Halo Sobat Ngotak, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi di konten Siap UTBK tahun 2025. Kali ini kita akan membahas soal penalaran matematika. Jadi ini merupakan soal asli UTBK tahun 2024 yang bercerita tentang sebuah kasus, dan kita diminta untuk menyelesaikan beberapa pertanyaan berdasarkan kasus atau cerita tersebut. Oke, yuk kita bahas sama-sama. Oke, di sini kita diberikan sebuah teks. Gambar di bawah ini merupakan peta taman kota. Jadi ada sebuah gambar bentuknya seperti ini. Ini merupakan taman kota. Jalan yang menghubungkan titik A dan C serta E dan F berbentuk seperempat lingkaran. Jadi ada titik AC dan EF itu dihubungkan dengan seperempat lingkaran. Yang bagian ini ya, bagian sebelah sini sama bagian sebelah sini. Oke, ini bentuknya adalah seperempat lingkaran. Oke, lalu dia memiliki jari-jari 30 meter, berarti yang jari-jari merupakan panjang dari AB dan panjang dari BC, berarti ini 30 meter, ini 30 meter, di sini juga 30 meter, sini juga 30 meter. Oke. Pada titik B dan G terdapat keran air minum. Jadi B dan G ini merupakan tempat di mana terletak keran air. Kita tandain aja ya dengan lingkaran berwarna biru. Kemudian jarak antara D dan E adalah 90 meter. Jadi D ke E ini 90 meter. 90 meter. Oke. Soal yang pertama. Oke. Jika Ardi berjalan dari titik E ke F, jadi ada Ardi berjalan dari titik E di sini, F di sini, berarti ya rekan-rekan. Maka jarak terpendek yang ditempuh Ardi adalah berapa meter? Oke. Yang diminta itu adalah jarak terpendek. Oke, logikanya kalau kita lihat ini kan bentuknya seperti seperempat lingkaran dan EFG ini dia terbentuk sebagai segitiga siku-siku. Oke, kalau dalam geometri siku jarak terpendek itu adalah jarak yang berupa garis lurus gitu ya. Jadi kalau kita mau hitung jarak terpendek E ke F itu harusnya adalah garis miring dari segitiga AGF. Oke, cuman untuk kasus ini kita tidak diperbolehkan untuk menghubungkan E dan F itu berupa garis lurus. Kenapa? Karena di taman ini sudah diberikan jalan sesuai dengan aturannya, dan jalannya itu mengikuti alur garis yang berwarna hitam. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang berpikiran bahwa jaraknya itu pasti berupa garis miring dari sebuah segitiga siku-siku, itu udah pasti salah ya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari opsinya itu semuanya mengandung V. Dia mengandung V. Otomatis nanti dalam perhitungan jarak itu pasti ada melibatkan rumus yang mengandung V di dalamnya, dan biasanya rumus yang mengandung V itu adalah rumus yang berkaitan dengan lingkaran. Oke, kalau berkaitan dengan lingkaran berarti jarak terpendek di sini yang diasumsikan pada soal itu adalah garis lengkung dari EF yang jadi jarak terpendek. Jadi jarak terpendek itu adalah garis lengkung EF. Garis lengkung E ke F. Jadi garis lengkung EF. Nah, untuk menghitung garis lengkung EF itu kita menggunakan apa? Kita menggunakan konsep keliling dari suatu lingkaran, di mana keliling lingkaran itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya apa? Bentar, ini saya hapus dulu. Oke. Keliling dari lingkaran itu rumusnya adalah keliling lingkaran itu adalah 2pi dikalikan dengan R, atau bisa juga keliling dari lingkaran itu adalah V kalikan dengan diameter, karena 2 kali dari jari-jari itu sama dengan diameter. Jadi kalau teman-teman bisa menggunakan dua rumus ini untuk menjawab soal nomor 1. Nah, tapi karena bentuk dari jalan yang menghubungkan antara E dan F ini adalah seperempat lingkaran, berarti yang kita hitung itu adalah keliling dari seperempat lingkaran. Keliling seperempat lingkaran. Oke, keliling seperempat lingkaran bagaimana cara ngitungnya? Sama aja dengan keliling lingkaran tapi dikalikan seperempat. Berarti sama dengan seperempat kalikan 2 pi R. Kalikan dengan 2 pi R. Kenapa pakai rumus yang 2πr? Karena yang diketahui itu adalah jari-jarinya, diameternya nggak diketahui. Nah, kalau kondisinya udah seperti ini, teman-teman tinggal masukin aja angka yang diketahui. Berarti sama dengan 1/4 kalikan 2 kalikan pi, R-nya tadi adalah 30 meter. Tinggal kita masukkan 30 meter. Oke,
tinggal kita sederhanakan. 2 dengan 4 bisa coret, di sini 2 dengan 30 juga bisa coret, hasilnya 15, saling membagi, tinggal dikali, berarti jawabannya adalah 15B. Berarti jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah yang A, gitu ya. Kita lanjut masih dengan teks bacaan yang sama digunakan untuk menjawab soal nomor 2. Oke. Di sini gambarnya saya copy ulang biar teman-teman mudah buat ngelihatnya ya. Yang diketahui masih sama seperti sebelumnya. Tapi untuk soal nomor 2 ini diberikan cerita kalau Ardi ingin ke titik D. Jalan yang menghubungkan langsung titik A dan D tidak dapat dilalui. Jadi si Ardi ini geraknya dari titik A ya teman-teman. Dia bergerak dari titik A mau pergi ke titik D. Tapi jalan yang langsung menghubungkan A ke D ini tidak dapat dilalui. Mana jalan yang menghubungkan langsung A ke D? A ke D. Berarti tidak bisa dilalui. Berarti titik ini nggak bisa dilalui ya jalan yang itu. Sehingga dia harus mencari jalan lain untuk sampai ke titik D. Maka jarak terjauh yang ditempuh Ardi mulai dari titik A ke D adalah K. Jarak terjauh itu kita asumsikan kalau kita mau berjalan dari A ke D, berarti kalau mau cari jarak terjauhnya kita harus berjalan memutar. Nah, kalau berjalan memutar berarti kita berjalan melewati bagian dari keliling takman tersebut. Logikanya seperti itu. Gitu ya. Cuma kalau kita melewati bagian yang lengkung ini, bagian dari A ke C ya, bagian jalan A ke C ini merupakan lintasan terjauh. Ya, kalau kita langsung A ke C ini malah lintasan terpendek. Kita cari lintasan lain yang berkemungkinan jadi terjauh. Nah, lintasan terjauh yang mungkin terjadi itu di mana? Ini kita perkirakan. Nah, nanti kalau teman-teman bisa melogikakan, lintasan terjauh yang bakalan ditempuh oleh si Ardi itu nanti adalah dari A ke B, kemudian dari B dia bergerak ke C, dari C bergerak ke H. Kenapa dari A harus ke B dulu? Kenapa nggak langsung ke C? Karena nanti kalau si Ardi ini dari A langsung ke C, ini malah dapatnya jarak terpendek. Sementara ada pilihan atau opsi lain supaya jadi jarak terjauh, yaitu dengan melalui si B dulu, gitu ya. Karena kita di sini mau cari jarak terjauh. Nah, setelah dari C ke H, kita bergerak lagi dari H ke F. Kita hindari yang bagian lengkung ini, berarti dari F ke G, kemudian dari G ke E, baru nanti dari E ke D lagi, gitu. Nah, buat ngitung ini teman-teman tinggal masukin aja yang diketahui tadi. Dimana AB ini tadi merupakan jari-jari lingkaran dan panjangnya itu adalah 30 meter. Berarti ini 30, sini juga 30. Nah, tadi di soal diketahui kalau jarak dari D ke E itu adalah 90 meter. Di sini itu 90. Nah, kalau kita lihat D ke E ini sama dengan C ke H. Berarti ini juga 90. Oke, H ke F juga otomatis 90. G ke F ini jari-jari lingkaran berarti 30, di sini juga 30. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung total lintasannya tinggal kita jumlahkan saja semua. Total lintasan terjauh. Lintasan terjauhnya itu sama dengan 30 dikalikan berapa? Ada berapa buah 30 di sini? 1, 2, 3, 4. Berarti 30 kali 4 ditambah dengan 90 kalikan berapa kali dia muncul? 1, 2, 3 kalikan 3. 30 kali 4 hasilnya adalah 120. 90 kali 3 dapatnya adalah 270. Ini tinggal teman-teman jumlahkan, hasilnya adalah 390 meter. Jadi panjang lintasan terjauh yang mungkin dilalui si Ardi dari A ke D itu adalah 390 meter. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.